Salam kenal Bapak Ibu, saya Ogi, agent insurance dari Proteksi Aku dari Allianz. Nah Bapak Ibu, saya ingin minta waktunya untuk saya dapat menjelaskan manfaat dari produk-produk Allianz dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini bukan hanya sekedar sebagai proteksi kesehatan, tetapi di sini juga saya menjelaskan fungsinya sebagai proteksi income dan aset. Karena itu saya juga di sini menjelaskan ke Ibu tidak hanya sebagai agent insurance tetapi juga sebagai konsultan keuangan. Demikian Bapak Ibu, mari kita mulai ya. Baik Bapak Ibu, di sini kita bisa melihat Bapak Ibu setuju dengan saya bahwa biaya hidup dulu kecil sekarang besar. Banyak ya Bu faktornya, dimulai dari mungkin kebutuhan makin lama makin banyak, keluarga bertambah, atau ini juga saya sudah tulis, ada juga faktor inflasi. Faktor inflasi ini per tahun angkanya 10-15% menurut data Bu. Nah kembali lagi Bu ya, biaya hidup ini pasti ada namanya yang menanggung atau pencari nafkah atau penopang. Nah di sini pencari nafkah menopang keluarga. Pencari nafkah ini pasti tidak akan hidup atau sehat terus selamanya, tidak akan. Pasti bisa namanya meninggal atau sakit sehingga dia tidak bisa bekerja lagi untuk menghidupi kebutuhan dari si keluarga ini. Nah, jika kejadian itu terjadi, misal pencari nafkah ini tidak ada, bagaimana dengan biaya hidup ini si keluarga? Nah, tugas kami itu adalah menyiapkan tiang penyangga sehingga ada atau tidak ada si pencari nafkah, biaya hidup keluarga tetap aman. Produk pertama kami adalah proteksi income. Kira-kira Bapak atau Ibu, jika kami punya program seperti ini untuk perencanaan keuangan masa depan keluarga Bapak Ibu, kira-kira bagus atau bagus sekali? Itu produk pertama kami, yaitu proteksi income. Oke, yang berikutnya Bapak Ibu, saya akan menjelaskan analogi yang berikutnya, yaitu kita lihat di sini sakit kecil. Apa itu sakit kecil? Sakit kecil itu contohnya adalah tipes, DBD atau malaria, diare juga. Nah, itu biayanya kira-kira 10 juta sampai 100 juta. Jika mengeluarkan biaya sekian, kira-kira keuangan Bapak Ibu bermasalah atau tidak? Kemudian, untuk sakit besar itu kanker, tumor, stroke jantung dan beserta turunannya, biayanya 100 juta sampai 2,5 miliar. Bapak ada dananya, Ibu ada dananya. Pertanyaannya, jika keluar dana 2,5 miliar, keuangan bermasalah atau tidak untuk keluarga Bapak Ibu? Yang kedua, usaha atau modal atau perputaran uang macet atau tidak? Kenapa saya sertakan pertanyaan ini? Karena mayoritas klien itu yang pengusaha pun itu rata-rata jika keluar uang segini, walaupun mungkin dia udah kelasnya udah oke, itu juga mengalami gangguan perputaran, ada gangguan lah gitu. Nah, menurut WHO 85% orang Indonesia mampir dulu ke sakit besar atau ke sini sebelum meninggal. Artinya dalam satu keluarga berencana itu, kalau keluarga berencana itu kan 4 orang ya Bu, 2 orang tua dan 2 anak. Itu 3 kena 1 lolos kalau menurut perhitungan persentasenya. Artinya setiap keluarga pasti kena, potensinya pasti kena. Nah, sekarang saya ada pertanyaan ke Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu lebih banyak dengar orang dipanggil Tuhan dalam keadaan tidur, merem meninggal, atau mampir dulu ke sakit besar? Di sini saya sendiri, keluarga juga, kakek saya rata-rata juga pasti ada diabetes juga, ada kanker juga, ada kemarin ada juga. Jadi memang menurut WHO ini memang data memang real 85% ya Bu ya Bapak ya. Nah,
Jadi dari produk seperti ini, dari analogi seperti ini, kami mempunyai dua produk lainnya. Sebenarnya ini produknya adalah proteksi aset, tapi ada dua turunannya. Proteksi aset, kami mempunyai rumah sakit anti inflasi, karena memang kita takut ya yang namanya anti inflasi, karena dana rumah sakit per kamar per tahunnya dari jenis kamarnya akan terus naik setiap tahun. Yang kedua adalah dana sakit kritis. Dana sakit kritis itu artinya seperti ini, kronologinya adalah jika Bapak Ibu atau nasabah terkena sakit besar, misal jantung, pasang ring lebih dari 1 atau bisa 3, bisa 4, stadiumnya sudah lumayan gawat gitu ya, lumayan darurat, itu biasanya dokter pun kan akan menyarankan istirahat, atau bahkan dari segi nasabah sendiri pasti sudah tidak bisa bekerja maksimal seperti sedia kala sebelum terkena sakit besar. Bisa jadi bahkan banyak kasus jika orangnya bekerja tanda kutip kantoran, karena proses penanganan sakit besarnya sudah memakan waktu, plus dokter juga menyarankan untuk istirahat, itu banyak kasus Bu, rata-rata itu biasanya malah disudahi sama perusahaannya, karena memang dari segi perusahaan ya tanda kutip mereka juga tidak mau rugi gitu. Nah disitulah kenapa mengapa kami juga menamai dua produk ini sebagai proteksi aset, karena jika terkena ini semua, banyak orang yang tidak paham pentingnya perencanaan keuangan itu menjual aset-asetnya untuk menghidupi ini, karena rata-rata jika orang kan harus keluar 2,5 miliar, itu biasanya mereka solusinya satu adalah jual aset atau pinjam uang seperti itu. Plus setelah itu juga kan, setelah perawatan dari si penyakit ini juga dia membutuhkan biaya hidup. Jika memang si nasabah setelah proses recovery setelah sakit, biaya hidupnya dari mana untuk keluarganya juga. Karena itu kita mempunyai produk dana sakit kritis ini di bagian proteksi aset. Jadi dana sakit kritis tadi itu fungsinya tadi adalah jika si nasabah terkena sakit besar, itu akan ada uang misal 3 miliar sesuai dengan premi masuk ke rekening pribadi, bukan untuk ke rumah sakit, bukan Ibu sama sekali, karena dari rumah sakitnya sendiri kita sudah cover untuk baik sakit kecil dan sakit besar. Dana sakit kritis ini seperti santunan pengganti penghasilan. Jadi bisa saya bilang dana sakit kritis ini adalah ketika si nasabah sudah tidak bekerja karena sakit besar, dia mempunyai pengganti penghasilan yang dikirim ke rekening pribadi. Baik Bapak Ibu, jadi setelah semua analogi yang saya jelaskan tadi, kesimpulannya produk Allianz dibagi menjadi dua. Yang kedua dibagi menjadi dua substansi. Yang pertama adalah proteksi income, yaitu uang jiwa, di mana ini murni sebagai uang warisan ketika si nasabah dipanggil Tuhan. Jadi keluarganya akan tetap terpenuhi uang bulanannya atau biaya hidupnya. Yang kedua, proteksi aset. Proteksi aset ini yang A adalah rumah sakit anti inflasi, yang B adalah dana sakit kritis. Dana sakit kritis ini artinya adalah uang santunan ketika nasabah terkena sakit kritis dan tidak bisa bekerja. Jadi itu sebagai pengganti penghasilan si nasabah karena terserang sakit kritis. Jadi dana sakit kritis ini seperti yang tadi saya jelaskan akan ditransfer langsung ke rekening pribadi nasabah. Baik, bagaimana cara menghitung nomor 1 dan nomor 2B? Sebenarnya formulanya sama Bapak Ibu. Formulanya adalah kita harus mencari terlebih dahulu pengeluaran dari si nasabah dan keluarganya per bulan. Nah, kita misalkan saja itu di 15 juta per bulan. Ini banyak ya korelasinya ya Bapak Ibu. Jadi misal dari cicilan rumah, mobil, transportasi, uang makan, uang sekolah anak, cicilan-cicilan lain mungkin kalau ada. Jadi ini semuanya harus kita masukkan ke pengeluaran per bulan ini.
Nah, setelah dapat angka sekian, kita kali 12. 12 itu artinya setahun. Ini totalnya 180 juta. Nah, 180 juta ini kita bagi 0,05 atau 5%. Angka ini dapat dari mana? Yaitu ini angka di bank. Artinya angka bunga deposito di bank. Ini kalau kita bagi adalah 3,6 miliar. Jadi sebenarnya untuk nomor 1 dan nomor 2B ini sebenarnya Bapak, Ibu atau nasabah harus mempunyai dana cash 3,6 miliar. Jadi jika nasabah punya uang 3,6 miliar, misalnya ya tidak dimasukkan asuransi, itu misalnya nanti kalau didepositokan maka si nasabah per tahunnya akan mendapatkan dana 180 juta dari bunga deposito 3,6 M, di mana jika 180 juta ini dibagi 12 artinya per bulannya nasabah akan mendapatkan dana 15 juta per bulan sebagai biaya hidup si keluarga tadi, keluarga nasabah. Nah gitu, jadi ketika ini 3,6 miliar ini harusnya pertama ditaruh di proteksi income yaitu uang jiwanya, dan 2B juga kita kasih 3,6 miliar. Nah disinilah jadi kita mempersiapkan resiko-resiko yang kemungkinan terjadi dalam hidup kita ya Bapak Ibu. Jadi kita nggak tahu namanya sakit maupun dipanggil Tuhan itu, kita lebih baik mempersiapkan perencanaan keuangan kita sebaik mungkin. Untuk lebih jelasnya nanti jika ada pertanyaan bisa chat ke kami langsung, nanti kami akan menjelaskan lebih detail lagi. Terima kasih atas perhatiannya.